Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outlook perekonomian Indonesia. Nama Chania Nusifa Fadolina, kelas Ekonomi Syariah 4B, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ayu Azhara MM. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan satu kesatuan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan nasional ini adalah sumber daya manusia atau SDM. Hubungannya dengan pembangunan adalah terciptanya infrastruktur yang baik. Hal ini bisa tercipta apabila ada dana yang memadai dari negara tersebut. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berhubungan dengan pengangguran dan kemiskinan. Investor dan tenaga kerja asing membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas pengangguran yakni dengan menciptakan kartu prakerja. Redenominasi uang dan stabilitas ekonomi. Salah satu sisi positif atau tujuan utama dari adanya kebijakan mengenai redenominasi ini adalah untuk memperkuat atau mengukuhkan eksistensi mata uang rupiah di mata dunia. Apabila Indonesia ingin melakukan redenominasi, maka juga perlu melihat negara-negara yang tidak berhasil dalam menerapkannya. Dikarenakan melakukan redenominasi ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dan dalam kondisi perekonomian yang stabil pula. Selain itu, juga perlu adanya edukasi kepada masyarakat luas. Dinar dan dirham mata uang penyelamat dunia. Dinar dan dirham adalah mata uang yang paling awal digunakan sebagai alat tukar. Dan di Indonesia sendiri, mulai masuk pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang Arab. Seperti yang diketahui bahwa dinar dan dirham nilainya stabil atau tidak berubah dan cenderung meningkat, sehingga pada hakikatnya tidak akan menimbulkan inflasi yang parah. Dinar dan dirham dapat diterapkan dengan konsekuensi memerlukan jangka waktu yang panjang mengenai pergantian mata uang ini, seperti untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan pemerataan pembagian mata uang kepada seluruh masyarakat. Pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Pengertian kebijakan moneter secara umum adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia, untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan memengaruhi kestabilan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi adanya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Contoh yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa pandemi seperti ini sendiri adalah dengan memberikan investasi atau kredit kepada UMKM agar dapat tetap bergerak. Adapun juga berupa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Perang dagang AS Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Perang dagang adalah suatu manifestasi di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tiada henti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta resonansinya meluas. Kebijakan fiskal secara garis besar bisa disebut sebagai strategi negara dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajaknya untuk memastikan perekonomian negara dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Pemangku utama kebijakan fiskal adalah pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa AS dan Tiongkok merupakan negara eksportir terbesar di dunia, sehingga perang dagang antara AS Tiongkok bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berpengaruh pada sektor perekonomian.
Sebenarnya, perang dagang antara AS Tiongkok ini tidak berdampak terlalu besar terhadap Indonesia. Justru Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian dengan cara membuka sektor real atau perdagangan secara nyata, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara, yakni dengan pertukaran barang atau jasa atas dasar kesepakatan bersama. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru dari persaingan yang tidak adil, serta melindungi dari persaingan barang-barang impor, atau dengan kata lain, kebijakan proteksi bertujuan untuk melindungi brand lokal agar ekspor dan impor bisa berjalan dengan seimbang. Adapun terkait globalisasi adalah untuk memperkenalkan adanya kerjasama antara dalam dan luar negeri. Masalahnya di sini adalah Indonesia lebih mengutamakan TKA untuk bekerja di Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Bencana dunia dan revisi postur APBN. Bencana merupakan suatu kondisi yang sulit bahkan tidak dapat diprediksi. Salah satu contohnya yakni Coronavirus Disease 19 atau yang disingkat dengan COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa sebelum adanya COVID-19 ini, sebenarnya negara Indonesia telah memiliki berbagai permasalahan internal yang dihadapi dalam perekonomian. Adapun postur APBN merupakan bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Pemerintah merevisi postur dan rincian APBN melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mencakup seluruh indikator dalam anggaran negara, mulai dari pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Menurut pemerintah, revisi APBN ini sendiri merupakan solusi untuk dapat menanggulangi dan menolong, atau dengan kata lain, agar tidak memperparah keadaan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, hal ini kembali lagi kepada yang menerapkannya. Apabila suatu kebijakan dapat diterapkan dengan baik, maka kebijakan itu dapat dikatakan berhasil, dan begitu pun sebaliknya. Peran zakat dalam perekonomian umat. Zakat dari segi bahasa yakni al-barokatu atau keberkahan, at-toharotu atau kesucian, al-nama atau pertumbuhan dan perkembangan, serta as-solahu atau keberesan. Sedangkan dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Ketika ingin menerapkan zakat sebagai salah satu kebijakan, maka yang harus dipikirkan adalah sisi negatif atas diterapkannya kebijakan tersebut dan apakah akan berdampak jangka pendek atau panjang, serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena negara yang ideal berasal dari masyarakat yang ideal, itu tentu berasal dari individu yang ideal pula. Kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara dalam bentuk kerjasama internasional. Sedangkan perekonomian tertutup tidak mengenal adanya perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional ini meliputi ekspor dan impor. Sedangkan pada perekonomian tertutup, produk barang dan jasa hanya dijual di dalam negeri dan mereka hanya mengandalkan produksi dalam negeri saja. Negara yang menggunakan sistem perekonomian tertutup diantaranya adalah Zimbabwe, Korea Utara, Myanmar, dan Venezuela. Sisi positif dari perekonomian terbuka adalah memperluas pasar produk barang dan jasa, sedangkan sisi negatifnya adalah banyaknya tenaga kerja asing atau TKA dan barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri, serta keperluan investasi yang kemudian beralih menjadi utang akan terbuka lebar.
Adapun sisi positif dari perekonomian tertutup adalah dapat melindungi aset dari pengaruh luar negeri, sedangkan sisi negatifnya adalah pada saat suatu bencana yang mengganggu perekonomian negara, maka negara lain tidak dapat membantu. Lalu, mengapa setiap kebijakan selalu mempunyai sisi positif dan negatif? Karena ketika suatu kebijakan telah diterapkan, pasti ada hal ataupun dampak yang ditimbulkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan buah pikiran manusia sehingga tentu memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Hal ini tergantung keputusan yang telah diambil apakah sudah tepat atau tidak ketika pemerintah mengambil langkah. Dan yang menjalankan kebijakan tersebut juga menjadi penentu atau tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Adapun karena setiap kebijakan selalu berpatokan pada analisa pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Simpulan. Merupakan suatu hal yang wajar apabila di dalam suatu negara terdapat berbagai permasalahan internal, khususnya dalam permasalahan ekonomi. Adapun peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah kebijakan yang tepat untuk suatu negara, dan juga tentu saja perlu peran dari masyarakat yang juga ikut menjalankan kebijakan tersebut. Karena negara yang ideal berasal dari masyarakat yang ideal, dan masyarakat yang ideal itu berasal dari individu yang ideal pula. Analisa gambaran perekonomian masa depan. Menurut saya, mengesampingkan adanya pandemi COVID-19 ini, perkembangan perekonomian Indonesia akan tumbuh dan semakin membaik seiring dengan tepatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bagaimana cara menerapkannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.